Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala fitratil Islam wa kalimatul ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Alhamdulillah sahabat, tak terasa kita sudah memasuki Ramadan yang ke-12. Semoga Allah kuatkan kita, Allah sehatkan kita, dan kita bisa menyelesaikan Ramadan ini dengan penuh iman dan takwa, dan Allah berikan derajat kepada kita menjadi orang yang bertakwa. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita mengambil sebuah inspirasi dari sahabat Nabi yang bernama Abu Dahda, bahwa sesungguhnya ia membeli surga dengan dunianya. Suatu ketika anak yatim menemukan kurma di depan rumahnya, dan karena lapar maka ia memakan kurma tersebut. Maka tanpa sengaja sang pemilik kurma itu melihat apa yang dilakukan anak yatim tersebut. Maka ia menghampiri dan memarahi anak yatim tersebut, dan tidak cukup sampai di situ, maka ia mengadukan peristiwa itu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya mereka berdua menghadap, dan pada saat itu Rasul bertanya kepada anak tersebut, kenapa engkau mengambil buah kurma dan makan satu makanan yang makanan itu adalah bukan hakmu? Maka pada saat ia bertanya, Rasul tidak mengetahui bahwa yang dihadapannya adalah anak yatim. Ketika pertanyaan itu disampaikan Rasul kepadanya, maka anak yatim itu berkata sambil melinangkan air mata, "Ya Rasul, aku tak tahu, karena ketika aku keluar, dan ketika aku keluar tiba-tiba kurma itu jatuh, dan pada saat kurma itu batuh dalam mulutku, maka pada saat itu perutku lapar dan belum makan. Maka ketika ada kurma, maka kurma itu menghilangkan rasa laparku. Sungguh aku adalah anak yatim sebatang kara, dan tidak ada yang memberiku makan." Ketika mendengar anak itu anak yatim, maka Rasulullah terdiam dan tersentak haru mendengar penuturan anak yatim tersebut. Sahabat Ibadur Rahman, sungguh kita tahu bahwa sesungguhnya Rasul sangat mencintai anak yatim.
sangat menyayangi anak yatim. Bahkan ia sangat melindungi anak yatim. Maka tanpa berpanjang kata, akhirnya Rasul mengatakan kepada pemilik kurma tersebut, maukah kau tukar kurmamu dengan pohon di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ketika pertanyaan itu dilontarkan Rasul kepadanya, maka dengan serta-merta pemilik kurma tersebut yang kikir, yang dia tidak mau berbagi, tidak mau peduli terhadap sekitarnya, dan ketika pepohonannya sudah merambat keluar, dan pada saat itu pohon kurmanya itu berseberangan dengan rumah anak yatim, maka sungguhnya sebenarnya buah tersebut sudah adalah hak bagi orang yatim tersebut. Namun karena duniawi, dia merasa itu miliknya, kerja kerasnya, dia tidak mau berbagi kenikmatan kepada anak yatim tersebut. Maka ketika penawaran itu adalah penawaran yang tidak ada dalam benaknya sebuah kedermawanan, karena tak mungkin dia mewakafkan kurmanya untuk anak yatim itu. Dia berpikir ini adalah asetnya, dia berpikir ini adalah ladang ekonomi bisnisnya. Kalau kurma ini aku wakafkan kepada anak yatim, maka bagaimana nanti dia dan keluarganya? Maka tentu saja penawaran itu ditolaknya. Ibadur Rahman, wahai kekasih, wahai sahabat yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sang pemilik kurma itu pulang, juga anak yatim tersebut. Maka tanpa disengaja pada saat tersebut ada Abu Dahda, dan Abu Dahda mendengar semua pembicaraan antara Rasul dengan pemilik kurma dan anak yatim tersebut. Maka Abu Dahda tanpa berpanjang kalam maka mengatakan, wahai Rasul, apakah kalau aku melakukan apa yang kau katakan tadi, apakah aku sudah mendapatkan yang sama yang kau tawarkan kepada pemilik kurma itu? Nah, maka ketika itu lontakan Rasul, maka Abu Dahda tanpa berpikir panjang, maka dia mengejar, menghampiri pemilik kurma tersebut. Lalu ia bertanya kepada pemilik kurma tersebut, apakah engkau mengenalku? Maka sang pemilik kurma tersebut menjawab, siapa yang tidak mengenal engkau yang memiliki kebun kurma yang begitu banyak, 500 sampai 600 pohon, yang kebun tersebut begitu indah, di dalamnya ada air dan bening sejuk. Maka ketika orang berada dalam kebunmu, maka ia seperti berada di villa yang sangat mewah. Maka sang pemilik rumah itu bertanya, ada apakah gerangan, wahai Abu Darda? Maka Abu Darda akhirnya bertanya kepada pemilik kurma tersebut, maukah engkau bertukar
atau barter. Maka pemilik kurma itu menjawab, maksudnya gimana nih? Maka Abu Darda mengatakan, maksudnya adalah kebun kurmamu ditukar dengan kebun kurmaku, kebun kurmamu untuk diriku dan kebun kurmaku untuk dirimu. Maka akhirnya sang pemilik kurma tersebut sangat senang karena kebun kurmanya sedikit ditukar dengan kebun kurma yang begitu banyak, luas lagi. Maka kalau hitung-hitungan ekonomi, maka dia menjadi kaya raya mendadak. Sebaliknya, Abu Darda tak pernah memikirkan apa-apa selain bagaimana caranya dia menyelamatkan dan memberi kebahagiaan terhadap anak yatim tersebut dengan mengorbankan harta yang dia miliki. Dan balasannya, tawarannya yang disampaikan Rasul adalah dia mendapatkan kebun kurma di surga. Sahabat yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya Abu Darda bersama pemilik kurma itu datang ke kebun kurma itu dan akad. Dan pada saat itu akhirnya kebun kurma pemilik tadi yang kikir akhirnya menjadi milik Abu Darda. Dan ketika itu sudah sah menjadi miliknya, maka Abu Darda menghampiri anak yatim tersebut. Wahai Ananda, jangan engkau bersedih lagi. Maka bergembiralah, tersenyumlah, dan engkau tidak akan kelaparan lagi. Ambillah kebun kurma ini, yang kebun kurma ini sudah aku wakafkan untuk dirimu. Subhanallah, sebuah ide yang cukup luar biasa yang dilakukan oleh Abu Darda. Akhirnya setelah itu diberikan kepada anak yatim, maka Abu Darda akhirnya menepati janjinya dan mengajak pemilik kurma tersebut ke kebun kurmanya yang begitu besar, begitu banyak. Dan sesampainya di kebun kurma tersebut, pada saat itu sang istri dan anaknya sedang mengumpulkan buah kurma yang sudah panen. Maka ia menghampiri istri dan anaknya, wahai istri dan anakku, keluarlah engkau dari kebun kurma itu, karena sesungguhnya kurma itu bukan lagi milik kita. Ketika ungkapan itu terlontarkan oleh sang suami, maka spontan sang istri itu terhentak. Namun karena kelembutan hati, kebersihan jiwa, dan ketakwaan yang ada dalam diri sang istri tersebut, lalu ia bertanya kepada sang suami, apa alasanmu dan kepada siapa engkau menjual kebun kurma ini? Maka sang suami itu mengatakan, aku jual kepada yang menciptakan seluruh jagat raya ini, dan aku jual perniagaan ini karena Allah
Dan Rasul menjanjikan kepadaku, Allah akan memberikan kepadaku pohon kurma di surga. Maka ketika mendengar hal tersebut, maka sang istri mengatakan, "Sadaqta," maka engkau benar. Maka aku mensupport niat kebaikan. Subhanallah, ketika sebuah kebaikan itu disupport, dan memang itu yang harus dilakukan, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Maidah ayat 2, A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dan tolong-menolonglah kamu dalam kebaikan dan ketakwaan. Maka bahwa sesungguhnya kebaikan itu harus bergotong royong bersama-sama, dan ketika kebaikan itu maka tujuannya adalah ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala tanpa embel-embel yang ada. Maka dengan penuh keikhlasan, dengan penuh kelapangan, maka dia menerima keputusan tersebut. Sahabat Ibadur Rahman, sungguh sebuah kisah yang sangat mengharukan apabila kita melihat kondisi saat ini. Dan pastilah ketika seseorang yang sudah memiliki aset yang besar, maka tidak mungkin dia memiliki sebuah ide yang sangat gila. Dengan susah payahnya dia menanam, merintis aset tersebut, namun semuanya diberikan kepada anak yatim yang balasannya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang ada di benaknya adalah dunia, di hatinya dengan penuh keruh, tanpa sebuah kenikmatan iman, maka tentu saja itu mustahil dilakukan. Namun beda dengan Abu Darda, bahwa ia memahami bahwa sesungguhnya apa yang dia miliki itu bukan miliknya. Dia sadar bahwa sesungguhnya ini adalah titipan. Dan sesungguhnya ketika Allah menawarkan surga, maka dia salah satunya adalah ia harus berkorban. Dan ketika pengorbanan itu, Allah berikan jaminan, Allah berikan janji, Innallaha la tukhliful mi'ad. Sungguh Allah tak pernah mengingkari janjinya. Barang siapa ketika ia menginfakkan hartanya jalan Allah, pasti Allah akan balas atas apa yang ia berikan untuk perjuangan, untuk keridhaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sahabat, sungguh kita mendapat pelajaran yang sangat besar, yaitu Abu Darda dan keluarganya, betapa ia sangat cinta kepada anak yatim, betapa dia cinta dan ingin masuk ke dalam surganya Allah bersama keluarganya. Ingatlah bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW memberikan penawaran kepada kita, kafilul yatim. Apabila engkau memiliki sifat kafilul yatim, mengasihi, menyayangi, mengambil anak yatim, menolong anak yatim, melindungi, jangan sampai ia terlantar, jangan sampai terputus pendidikannya, dan lain-lain sebagainya. Maka bila itu ada pada diri kita,
Maka janji Rasul, ia akan bersamaku dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti dua jari. Sahabat, Abu Darda diberikan tawaran Rasul, kita juga ditawarkan oleh Rasul. Abu Darda mengorbankan seluruh asetnya. Maka bagaimana dengan kita? Kalau kita mampu, maka itu sesuatu yang sungguh luar biasa yang kita lakukan. Kalau kita tidak mampu, maka berkorbanlah atas apa yang kita miliki sesuai dengan kapasitas kemampuan kita. Rasul menawarkan kepada kita peluang kebaikan, dan peluang itu yang sangat pasti Allah berikan kepada kita, dan dengan ridhonya kita bersama Nabi dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maukah kalian masuk surga bersama Nabi? Tentunya pasti mau. Maka kalau ada peluang lowongan pekerjaan yang tak jelas saja, begitu kita menggebu, kerja keras dengan berkorban segalanya, pada sesungguhnya itu tidak ada sebuah kepastian. Tapi ketika ada tawaran, yang tawaran ini ada sebuah kepastian, maka lakukanlah apa yang telah dilakukan oleh Abu Darda, menjadi sebuah inspirasi, menjadi sebuah keteladanan yang coba kita lakukan sebatas kapasitas kemampuan kita. Yuk, teladaninya dengan kita menjadi kafilul yatim. Dan kami, Yayasan Mentari Binaan Insan Rabbani, menjadi sarana untuk menghadirkan dan menjadikan sebuah momentum peluang kebaikan itu. Kami menawarkan sebuah tawaran bahwa sesungguhnya kami punya program di bulan Ramadan ini, yaitu santunan yatim, memberikan bingkisan kepadanya, lalu makan, berbuka puasa, dan juga baju lebaran yatim, agar ketika hari fit tersebut ia memberikan sebuah kebahagiaan, ada senyuman indah di lena wajah yang penuh dengan keceriaan. Dan di luar Ramadan kami memiliki sebuah program yang rutin kami lakukan, adalah sedekah pendidikan yatim, yaitu kami mengcover anak-anak yatim dari masuk sekolah, paket perlengkapan sekolah, biaya operasional sekolah, sampai ia lulus ke jenjang berikutnya. Maka dariku, wahai sahabat, jadilah sebagai Abu Darda di akhir zaman. Semoga inspirasi ini menjadikan kita untuk senantiasa seperti Abu Darda. Dan momentum Ramadan adalah momentum yang kita untuk terlibat, untuk latihan, untuk membiasakan diri agar kita ringan untuk senantiasa berbuat kebaikan. Dan ketika tawaran itu Allah berikan, maka ambillah segera, jangan ragu-ragu, karena sesungguhnya surga Allah di depan. Baik sahabat, yuk segera transfer kebaikanmu dengan menghubungi kami atau kami jemput, agar hartamu menjadi berkah dan hartamu menjadikan sebuah ladang amal yang menjadikan wasilah ia untuk memasukkan dirimu dan keluargamu ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita dan keluarga kita menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah seperti Abu Darda dan istrinya. Dan semoga Ramadan ini membentuk diri kita sifat kedermawanan, cinta kepada anak yatim, peduli kepada anak yatim, dan
momentum Ramadan itu menjadikan kita pribadi orang yang bertakwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.